Assalamualaikum. Ikut aku ke Arunika yuk. Perjalanan ke Arunika dari exit tol Ciperna itu tidak terlalu jauh. Kurang lebih sekitar 1 jam melewati Jalan Lingkar Timur dan Jalan Baru Cipari. Untuk lokasinya sendiri, Joglo Arunika berada di Jalan Cigugur Palutungan, Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Joglo Arunika merupakan resto cabang kedua dari resto pertamanya, yaitu Arunika Eatery. Setahun setelah Arunika Eatery sukses berdiri, barulah Joglo Arunika ini muncul dengan konsep yang jauh berbeda dari resto-resto di sekitarnya. Arunika sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya matahari terbit. Konsep yang diusung dari Joglo Arunika ini sendiri yaitu nuansa Jepang. Karena Jepang memiliki julukan negara matahari terbit, berangkat dari situlah Arunika dijadikan nama dari Joglo ini. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dari dalam maupun luar kota. Kita sampai di pintu masuk, terlihat di sebelah kiri terdapat loket karcis. Untuk roda 4 dikenakan biaya Rp5.000, sementara roda 2 dikenakan Rp3.000. Lahan parkirnya sangat luas, kalian bisa mulai parkir di sini ataupun di dekat pintu masuk dari restorannya. Dari parkiran kita harus sedikit jalan menanjak. Dari sini kita disambut dengan torii atau gapura yang menyimbolkan pintu masuk ke kawasan yang suci di Jepang. Suasananya sejuk. Kabut masih menyelimuti walaupun matahari sudah di atas. Sebagai informasi, Joglo ini terletak di ketinggian 1100 mdpl. Saran juga untuk yang ingin menikmati view saat pengunjung belum ramai, bisa datang saat jam operasionalnya dibuka. Untuk weekday, Joglo ini buka mulai dari jam 9 dan weekend buka mulai jam 8 pagi. Dari sini kita bisa lihat pemandangan kota Kuningan dilihat dari ketinggian 1100 mdpl. Di kaki Gunung Ciremai ini, Joglo Arunika menjadi bangunan yang paling megah. Dengan arsitektur Jepang yang kental dan nuansa pegunungan yang alami, tidak heran banyak wisatawan dari luar kota rela jauh-jauh datang ke sini. Jembatan ini menjadi salah satu spot foto favorit karena latar belakangnya langsung terlihat bentuk joglonya. Ditambah dengan ornamen-ornamen yang detail seperti lampu jalan, sangat mendukung suasana Jepangan ini. Dari pintu masuk restonya, di sebelah kanan kita dihadapkan dengan meja resepsionis. Kita diminta untuk membawa buku menu yang sudah disiapkan, kemudian bisa langsung memilih meja. Joglo ini memiliki 2 lantai, tapi karena kita datang ketika restonya baru buka, jadi belum banyak pengunjung. Dan rata-rata pengunjung lebih memilih untuk makan di bagian outdoor, supaya bisa melihat dan merasakan udara pegunungan yang segar ini. Dan inilah pemandangan yang disuguhkan oleh Joglo Arunika sembari kita menunggu makanan. Di hadapan saya ini adalah skywalk. Di dalamnya terdapat 2 jembatan kaca. Dan untuk masuk ke sini dikenakan tiket Rp20.000 per orang. Tidak berselang lama makanan kita datang dan harus segera dimakan karena kalau tidak makanannya akan cepat dingin karena suhu di sini sekitar 22-23 derajat. Selesai makan, kita mengantri untuk naik skywalk. Kita diwajibkan untuk mengganti alas kaki dengan sendal yang disediakan dan nantinya kita akan dapat gelang seperti ini. Beberapa meter dari tempat saya berdiri, di sebelah kanan adalah jembatan kaca yang pertama.
Dan untuk berada di jembatan kaca ini ada batasan maksimal 4 orang. Dan inilah pemandangan dari ketinggian 1100 mdpl. Kita jalan menuju pintu keluar dari skywalk ini yang ada di sebelah kiri, dan di sebelah kanannya masih ada satu jembatan kaca lagi. Dan dari dua jembatan ini dua-duanya bisa digunakan untuk berfoto. Pintu keluarnya berbeda dengan pintu masuk yang tadi. Dan ini setelah berada di luar restonya, kita ambil jalan kanan untuk lihat musolahnya. Bangunan ini terlalu besar untuk disebut musola. Ini lebih cocok disebut masjid karena dalamnya sudah menggunakan sajadah karpet full seperti ini. Kita istirahat sebentar di sini sebelum selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju resto pertama dari Arunika yang berada di bawah Joglo Arunika. Tapi bukan untuk makan, melainkan untuk masuk ke dalam mini zoo-nya yang bernama Satoland. Untuk masuk ke mini zoo-nya, memang diharuskan melewati jalan utama dari resto ini. Tapi kalian tidak wajib membeli makan. Nantinya di resepsionis akan ditanya mau makan atau mau ke mini zoo-nya. Kalau bilang ke mini zoo-nya, nantinya mereka akan mengarahkan ke arah mana kita harus jalan. Ini pintu masuk ke mini zoo-nya. Tapi sebelum masuk, tangan kita diwajibkan untuk distempel dulu sebelum nantinya harus membeli karcis. Seharga 15.000 sudah termasuk pakan ternak yang berupa daun suji. Hewan pertama yang kita temui di sini adalah rusa. Jadi kita bisa langsung kasih makan dengan daun suji. Di sebelah kandang rusa ada rubah, tapi rubah tidak makan rumput, jadi tidak semua hewan bisa diberi makan dengan daun suji. Dan kita dilarang memberi makan hewan dari makanan luar. Cukup makanan yang disediakan dari mini zoo-nya itu sendiri. Seperti contohnya kelinci, jika ingin masuk ke dalamnya, kita harus bayar lagi untuk mendapatkan wortel. Selanjutnya ada perayaman, mulai dari ayam kalkun, ayam mutiara, dan ayam brahma. Semuanya dijadikan dalam satu kandang yang sama. Selanjutnya ada reptil, dan dari semua reptil di sini, kita bisa pinjam salah satu hewan, yaitu ular yang di sebelah kanan, untuk diajak foto bersama. Tapi kalau takut, ada juga hewan yang lebih ramah anak, ini bisa diajak untuk foto bersama juga. Lalu ada wallaby, yang kandangnya jadi satu dengan Nigerian pygmy goat alias kambing mini. Ini mamalia lain yang bisa kalian kasih makan dengan daun suji yang tadi. Ada juga domba yang jumlahnya banyak. Kemudian ada burung mandar biru, ukurannya sebesar ayam. Jadi kandangnya pun cukup besar. Turun sedikit, kita menemukan rakun yang hanya ada satu, sama seperti rubah tadi. Sebelahnya ada 2 ekor monyet. Kita masuk ke zona terakhir. Di sini zonanya hewan-hewan kecil yang rata-rata reptil, dimulai dari buaya mini,
ini katak, kemudian ada katak lembu Afrika, terus di sebelahnya ada tarantula pemakan burung, dan hewan di zona ini tidak boleh dipegang maupun diberi makan langsung oleh pengunjung, karena beberapa di antaranya beracun dan bisa berakibat fatal. Dan mini zoo ini sedang mempersiapkan kandang-kandang baru untuk satwa-satwa baru yang akan datang nantinya. Jadi kalian bisa datang langsung ke Arunika. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.